Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita langsung terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai. Selamat malam, Pak Rifai. Selamat malam, Mas. Pak Rifai, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Kami ingin konfirmasi lagi, apa terkait dengan proses evakuasi ini, apakah dipastikan tetap akan dilanjutkan malam ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini pukul 22.10 WITA ya. Kami masih bersama-sama teman-teman dari TNI dan Polri, termasuk Basarnas dan dibantu masyarakat, masih mencari korban yang masih 5 orang belum diketemukan. Baik, artinya sudah ada angka pasti, Pak, terkait dengan berapa korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi? Baik, 5 orang. Jadi semua jumlah 16, 8 diketemukan dalam kondisi selamat dan dirawat di rumah sakit. 3 meninggal, sisa 5 yang masih belum kita ketemukan ini. Oke, kami ingin mempertegas lagi, Pak, karena sebelumnya ada informasi dari BPBD kalau korban totalnya adalah 20 lebih. Tapi baru saja Anda mengatakan ada 16 ya, Pak ya? Ya, 16 sudah kita konfirmasi dari pihak Alfamart, manajemen maupun dari saksi-saksi. Informasi dari manajemen rumah sakit dan juga saksi, total ada 16 korban. Dengan rincian berapa yang sudah dievakuasi, Pak? 8 orang dalam kondisi selamat dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Sebagian di rumah sakit Banjar Martapura, sebagian di Banjarmasin. Kemudian 3 orang diketemukan sudah meninggal dunia dan sisa 5 orang yang masih belum. Oke, saat ini fokus dari tim gabungan di sana adalah evakuasi 5 korban yang belum dievakuasi. Terkait dengan titik korban, Pak. Ya. Fokus dari tim ini di satu titik, apakah masih tersebar, Pak? Tetap di satu titik, karena ini kan satu bangunan 3 lantai, bangunan Alfamart, 3 lantai yang ambruk langsung ke bawah. Karena kondisi bangunan kan di bawah rawa ini, Mas. Oke, 5 korban ini posisinya adalah di kasir. Informasinya sebelumnya ada informasi kalau banyak sebagian korban. Ada pegawai Alfamart, sebagian ada pengunjung. Jadi ini nanti kita dalami lagi ya untuk lebih jelasnya identitas dari masing-masing korban ya. Baik. Pak, terkait dengan korban yang sudah dievakuasi, apakah kondisinya saat ini dipastikan sudah baik, Pak? Baik, tadi saya sampaikan dibawa ke rumah sakit, ada di rumah sakit Banjar Martapura dan sebagian ada di rumah sakit Banyuasin. Semua dalam kondisi masih bisa diatasi selamat sampai dengan saat ini. Baik, ada 8 korban selamat dan 3 korban meninggal dunia. Lalu proses evakuasi ini mengerahkan alat apa saja, Pak, yang dikerahkan oleh tim gabungan di sana, Pak? Dari kami sendiri ada 1 alat berat, kemudian dari TNI juga, dan dari BPBD dan Basarnas juga ada alat berat. Ini kurang lebih ada 5-6 alat berat ini sudah bekerja bersamaan untuk membantu proses evakuasi yang dilakukan secara manual, Pak? Betul. Ini dengan masyarakat saling membantu. Oke, Pak Rifai, gedung dari minimarket ini ada 3 lantai, Pak Rifai. Lalu saat ini posisinya yang sedang dievakuasi puing-puingnya adalah posisi dari lantai berapa, Pak? Jadi lantai 3 ini ambruk semua ke bawah. Jadi semuanya di bawah ini, sudah teruntuh di bawah. Kita mengevakuasinya di bawah ini, di reruntuhan. Baik, artinya ada 3 lantai yang ambruk dan posisi korban diduga ada di lantai dasar. Lalu sejauh mana sudah dievakuasi oleh pihak terkait di sana, Pak? Ya, ini sedang bekerja, Mas. Jadi di lantai bawah kan ini cor-coran semua, bangunan beton yang ambruk ke lantai bawah ini yang kesulitan kita untuk mengangkatnya satu persatu. Jadi untuk mengetahui kondisi korban juga kita masih hati-hati untuk mencarinya. Oke, Pak Rifai, sebenarnya bangunan minimarket ini seperti apa, Pak, konstruksinya? Apakah satu bangunan besar secara yang meliputi satu minimarket, lalu apakah 3 gabungan ruko yang disatukan untuk menjadi satu minimarket, Pak Rifai? Oke, ini satu bangunan saja, terdiri dari 3 lantai. Jadi ulangi, satu bangunan, 3 lantai, Mas. Ini memang diperkirakan usia dari bangunan sudah lama ini, informasi yang kami dapat di lapangan. Sebelumnya apakah ada informasi, Pak, terkait dengan kondisi bangunan yang mungkin
sudah mengalami kerusakan sebelum kejadian ini terjadi? Sama sekali belum ada informasi apa-apa karena kejadian tadi pukul 17.05 itu ada pengunjung yang mendengar ada suara retakan dan langsung ambruk. 10 detik itu langsung ambruk. Jadi tidak ada diketahui kondisi awal. Jadi kondisi awal masih baik-baik aja. Kalau dari pihak manajemen apa yang disampaikan Pak pada pihak polisian? Ya keterangan sementara masih belum ya Mas, belum fokus. Kita akan mengutamakan dari evakuasi ini dulu ya. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kita update lagi perkembangannya ya. Baik, untuk tim yang dikerahkan oleh pihak kepolisian Pak? Kami dari Polres Banjar, karena ini TKP-nya di wilayah hukum Polres Banjar, dari Polda Kalsel juga menurunkan personil, kemudian dibantu Polres Banjarbaru dan Banjarmasin, termasuk dari teman-teman TNI. Dan rekan-rekan dari Basarnas juga membantu. Baik, sejak kejadian ini terjadi sore tadi Pak, ada informasi yang simpang siur terkait dengan jumlah korban. Mungkin bisa Anda jelaskan sekali lagi untuk mempertegas kepada masyarakat Pak. Ya, ini sudah tadi termasuk Pak Kapolda juga tadi menyampaikan, kita sudah cek semuanya dari informasinya masuk, dari pihak manajemen, dari pihak kemudian penyewa, Alfamart sendiri, kemudian saksi-saksi yang ada di TKP. Jadi jumlah keseluruhan korban adalah 16 orang. Ya, 8 orang diketemukan dalam kondisi luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, masih selamat. Kemudian 3 diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dan masih 5 orang yang masih belum kita ketemukan dalam proses pencarian ini. Baik, dan proses pencarian akan dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi ya Pak Rifai ya? Betul, betul. Kita akan tunggu sampai selesai ini. Mudah-mudahan kita ketemukan. Baik, terima kasih Kombes Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan untuk informasinya. Kami akan tanyakan lagi terkait dengan update informasi nanti Pak Rifai. Baik. Terima kasih Pak. Saudara, 2 orang korban tertimbun telah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan 1 orang merupakan pegawai Alfamart dan 1 orang merupakan pengunjung yang hendak mengambil uang tunai di ATM. Salah satu korban selamat menceritakan saat peristiwa robohnya minimarket. Mesin ATM, guguran langsung enak, Mbak Maria. Sudah kan apa lagi sudah? Langsung lah. Langsung. Itu Jadi, bangunan lantai 3 langsung dari atas. langsung dari atas langsung ke bawah, kada tahu dari mana. Pokoknya langsung gata dari tanah. Langsung gata. Itu pas 10 lebih mungkin. lebih. Lebih, paling sedikit 10 bisa lebih. Cuma kan yang lihat kita semuanya tuh ada di sana ada sampai ke kasirnya ada. Tuh kasirnya di dalam ada. Satu. Sebab kan kita masuk kan kasirnya lagi melayani orang, melayani tamu, kayak orang berbayar ini atau apa. Kita kan ambil ke kiri ke mesin ATM. Saudara tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Karena kalau malam-malam itu orang gue dilihat kita. Ada anak gerobokan yang berdiri itu. Saudara, breaking news Kompas TV terkait proses evakuasi korban ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masih dalam proses evakuasi 5 korban yang saat ini masih berada di lokasi kejadian. Baru saja dalam breaking news Kompas TV, Kombes Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, menyampaikan kepada kami angka pasti yang didapat dari sejumlah pihak, diantaranya adalah manajemen minimarket, terkait dengan angka pasti korban yang berada dalam minimarket saat minimarket ini ambruk petang tadi adalah 16 orang dengan rincian 8 orang luka-luka yang sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit yang letaknya paling dekat dari lokasi kejadian, dan 3 orang korban meninggal dunia, dan saat ini ada 5 orang yang masih dalam proses evakuasi tim gabungan di sana. Ada personel TNI, Polri, dan juga BPBD, dan juga sejumlah relawan yang masih bekerja untuk mengevakuasi 5 korban yang berada di lokasi kejadian, dan dipastikan proses evakuasi ini akan dilanjutkan hingga 5 korban tersebut berhasil dievakuasi oleh tim. Ada sekitar 5 hingga 6 alat berat yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan yang dikerahkan oleh TNI Polri untuk membantu proses evakuasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Baru saja juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Samsul, proses evakuasi ini masih
menggunakan alat berat untuk menyingkirkan puing-puing bangunan 3 lantai yang ambruk petang tadi untuk memudahkan tim gabungan melakukan proses evakuasi secara manual hingga berhasil mengevakuasi 5 korban lagi. Samsul juga menyampaikan warga sudah bisa diajak bekerja sama untuk menjauh dari lokasi kejadian agar proses evakuasi ini dapat berjalan lancar dan juga aman, saudara. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV Nabila Seva di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menyampaikan kepada kami juga ada 7 pasien yang masuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kabupaten Banjar dan 3 diantaranya sudah diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit, sementara ada 4 pasien lain yang saat ini masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, saudara. Kejadian ini terjadi pukul 17:15 waktu Indonesia bagian tengah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, ini visual yang Anda saksikan adalah detik-detik pasca ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelumnya ada informasi yang simpang siur terkait dengan jumlah korban yang berada di lokasi kejadian, namun baru saja dikonfirmasi oleh Kombes Muhammad Rifai Kabid Humas Polda Kalsel kalau ada 16 orang, baik itu pengunjung dan juga karyawan minimarket yang berada di lokasi kejadian, dan dengan rincian 8 orang luka-luka dan 3 orang meninggal dunia, sementara 5 korban saat ini masih dalam proses evakuasi tim gabungan. Minimarket yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini diketahui adalah bangunan yang sudah cukup tua, tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalsel, terdiri dari 3 lantai dan merupakan satu bangunan utuh dan ambruk dengan posisi miring. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Samsul yang saat ini masih memantau proses evakuasi di lokasi. Kita akan langsung menghubungi jurnalis Kompas TV Samsul yang saat ini masih berada di lokasi. Selamat malam, Samsul. Selamat malam. Samsul, baru saja Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan menyampaikan total dipastikan ada korban dengan korban luka dan 3 orang meninggal dunia. Lalu ada 5 orang yang saat ini masih dalam proses. Seperti apa update terkini di sana, Samsul, proses evakuasi 5 orang ini? Baik, di sana juga saudara kita laporkan bahwa terkini proses evakuasi sudah juga tadi sempat dikosongkan untuk dilakukan pembuatan menggunakan alat berat. Saat ini tim relawan juga sudah kembali masuk ke lokasi puing-puing bangunan minimarket. Kalau kita lihat, relawan sudah mulai kembali melakukan pengangkatan puing-puing atau reruntuhan dari minimarket secara manual. Ada tadi juga sempat ditemukan juga pelang dari minimarket yang berhasil dikeluarkan. Juga ada pemotongan besi di bagian kanan, di mana di situ adalah titik jatuhnya bangunan, yaitu jatuh ke sebelah kanan bangunan, hingga lapisan ataupun timbunan dari ruko minimarket ini lebih banyak di sebelah kanan, lebih tebal, karena ada 3 lantai yang total yang ambruk begitu. Kalau kita lihat juga saat ini upaya evakuasi juga terus dilakukan dengan menggunakan alat manual seperti linggis untuk membongkar satu persatu dari
dari paving ataupun dari lantai yang ada di minimarket ini juga tampak sepertinya alat berat sudah mengait atau terkait di salah satu lantai bangunan yang nampaknya akan diangkut ataupun dibongkar secara ditarik ke atas begitu. Tapi kita juga masih melihat bahwa upaya di lantai ketiga ataupun di titik yang tertimbun berlapis 3 itu menjadi fokus juga ternyata, karena dari sanalah informasi didapatkan bahwa ada sekitar 5 orang yang masih tertimbun. Ini sudah mix and match dengan pernyataan dari Humas Polda Kalimantan Selatan tadi yang menyatakan ada 5 orang yang masih tertimbun. Jika tadi sebelumnya sempat dilaporkan ada 14, kemudian ada 20 orang, namun setelah dikonfirmasi terbaru ada 18 orang. 5 orang lagi berada di titik yang Anda lihat itu sedang menjadi fokus-fokus petugas untuk melakukan pembongkaran dan evakuasi begitu. Artinya satu titik yang jadi fokus dan diduga ada 5 orang yang akan dievakuasi di sana, Samsul, benar? Satu titik yang dimaksud adalah di bagian sebelah kanan ataupun di bagian di mana titik jatuhnya ataupun arah jatuhnya dari bangunan ini adalah sebelah kanan dari ruko. Karena dari rekaman CCTV tadi tim Basarnas menyatakan disitulah diperkirakan adanya para korban begitu. Itu diduga di bagian apa dari minimarket ini, Samsul? Kita lihat bagian yang dibongkar ini ada di bagian depan, di bagian tengah, dan di bagian belakang semua dibongkar begitu. Jadi untuk titik pastinya sepertinya petugas juga memastikan semua bangunan, semua area dari ruko yang ambruk ini dilakukan pembongkaran untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam atau tidak ada korban yang tertinggal di bawah reruntuhan gitu. Kita tentu saja berharap kemungkinan terbaik yang akan terjadi. Lalu bagaimana proses penanganan apabila telah dievakuasi nantinya para korban ini dibawa ke rumah sakit mana? Seperti apa, Samsul? Betul. Untuk di lokasi sendiri proses evakuasi sudah disiapkan. Biasanya ada unit ambulan dari relawan. Sekali lagi kita mengapresiasi bahwa relawan yang bekerja tidak hanya relawan dari pemerintah namun juga dari swasta. Ada ambulan relawan yang sudah standby atau sudah bersiap membuka pintu untuk ketika korban ditemukan dibawa ke ambulan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi tempat arah ataupun tempat tujuan untuk evakuasi. Di antaranya adalah Rumah Sakit Islam Sultan di Kabupaten Banjar dan juga di Banjarmasin. Tentunya ini mengingat dan melihat bagaimana penanganan untuk dilakukan dengan cepat dan tepat begitu. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Apakah warga sudah bisa menjauh, benar-benar tidak mengganggu proses evakuasi di sana, Samsul? Jika warga di titik bongkaran dan titik evakuasi sudah dipastikan tidak ada warga ataupun tidak ada lagi warga yang bukan petugas ataupun tidak bertugas yang ada di lokasi. Hanya ada kalangan dari petugas baik itu relawan, dari petugas TNI, Polri, Basarnas, ada BPBD, PMI juga ada, semua sedang bekerja bahu-membahu. Sementara masyarakat juga membantu dengan memastikan ketika evakuasi ataupun ketika korban ditemukan jalur evakuasi dapat terbuka ataupun tersedia dengan aman dan lancar. Walaupun memang warga masih memenuhi sekitaran Jalan Ahmad Yani untuk melihat bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi dari peristiwa yang terjadi hari ini. Gitu. Samsul, di layar kaca ataupun di visual tampak tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga para relawan sudah mulai masuk ke lokasi ataupun titik yang dituju untuk melakukan evakuasi secara manual. Seperti apa, Samsul? Ya, betul sekali. Seperti saya katakan tadi bahwa jika sebelumnya tadi dikosongkan untuk sepenuhnya dilakukan evakuasi menggunakan alat berat, namun sementara belakangan ini sudah relawan sudah kembali masuk ke dalam titik-titik evakuasi.
mereka akan melakukan pengangkutan puing-puing yang lebih kecil untuk dibawa ke pinggir karena mengingat diperkirakan para korban berada di bagian kanan ataupun di bagian tengah puing-puing, di bagian tengah bangunan yang roboh, sehingga sedikit demi sedikit untuk mempermudah kelancaran evakuasi, untuk memudahmenemukan korban, bangunan ataupun puing-puing harus disingkirkan, dan itu memerlukan kerjasama dan manual secara tangan langsung dari relawan. Jika sudah terkumpul, kemudian dipinggirkan, diletakkan di pinggir ataupun di depan dari ruko, kemudian akan langsung diangkut ataupun ditarik menggunakan alat eskavator yang sudah beroperasi sejak tadi untuk mengangkut puing-puing di depan ruko dan dibawa ke tempat yang lebih aman, sehingga jalur evakuasi menjadi lebih mudah dan lebih terbuka. Baik, saat ini fokus dari tim gabungan adalah evakuasi 5 orang yang masih berada di lokasi kejadian. Dan kami akan update kembali informasi dari Anda, Samsul, dari lokasi. Anda juga tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV yang akan kembali usai jeda. Sam. Nah, kau masuk dah. Real tuh pakai angin kompresor tuh. Rambut fresh berhijab, aku.
Itu di atas itu penambahan yang gitu. Saudara, pihak manajemen Alfamart menyampaikan rasa belasungkawa dan prihatin atas robohnya gedung Alfamart 3 lantai di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Alfamart siap menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban. Manajemen Alfamart, saya turut prihatin dan berbelasungkawa atas robohnya bangunan toko Alfamart secara tiba-tiba di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita sama-sama berdoa karena saat ini masih dilakukan evakuasi atas korban yang dibantu oleh Polda Kalimantan Selatan, Basarnas, Polres Banjar, Damkar, dan relawan. Doa dan dukungan kami bersama keluarga karyawan dan masyarakat yang tertimpa musibah rubuhnya bangunan ini. Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban. Saudara, saat ini proses evakuasi 5 korban rubuhnya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang ambruk sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah, yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka, sementara ada 5 korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi. Tampak di layar kaca Anda proses evakuasi yang masih berlangsung sejak sore tadi hingga seluruh korban nantinya berhasil dievakuasi tadi seperti yang dijanjikan oleh Kombes M. Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, yang mengatakan proses evakuasi belum akan dihentikan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Total ada 16 korban dari ambruknya minimarket di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan rincian 8 korban selamat ataupun luka-luka yang dibawa ke sejumlah rumah sakit di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, dan juga di 3 orang meninggal dunia dan 5 orang yang saat ini masih dalam proses evakuasi. Ada 5 hingga 6 alat berat yang tadi sudah dikerahkan oleh pihak TNI, Polri, dan juga BPBD dibantu sejumlah relawan dengan proses evakuasi menggunakan alat berat untuk menyingkirkan puing-puing dari gedung 3 lantai yang ambruk sore tadi, saudara. Dan saat ini seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Syamsul Alam di lokasi, proses evakuasi secara manual sudah mulai dilakukan setelah puing-puing berhasil dievakuasi sebelumnya.
Saudara Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Muhammad Rifai menyatakan pencarian akan dilakukan hingga semua korban ditemukan. Berikut cuplikan wawancara yang telah kami rekam sebelumnya. Rifai, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Kami ingin konfirmasi lagi apa terkait dengan proses evakuasi ini, apakah dipastikan tetap akan dilanjutkan malam ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini pukul 22.10 WITA ya. Kami masih bersama-sama teman-teman dari TNI dan Polri, termasuk Basarnas dan dibantu masyarakat, masih mencari korban yang masih 5 orang belum diketemukan. Baik, artinya sudah ada angka pasti Pak terkait dengan berapa korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi? Baik, 5 orang. Jadi semua jumlah 16, 8 diketemukan dalam kondisi selamat dan dirawat di rumah sakit. 3 meninggal, sisa 5 yang masih belum kita ketemukan ini. Oke, kami ingin mempertegas lagi Pak, karena sebelumnya ada informasi dari BPBD kalau korban totalnya adalah 20 lebih. Tapi baru saja Anda mengatakan ada 16 ya Pak ya? Ya, 16 sudah kita konfirmasi dari pihak Alfamart, manajemen maupun dari saksi-saksi. Informasi dari manajemen rumah sakit dan juga saksi total ada 16 korban. Dengan rincian berapa yang sudah dievakuasi Pak? 8 orang dalam kondisi selamat dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Sebagian di rumah sakit Banjar Martapura, sebagian di Banjarmasin. Kemudian 3 orang diketemukan sudah meninggal dunia dan sisa 5 orang yang masih belum. Oke, saat ini fokus dari tim gabungan di sana adalah evakuasi 5 korban yang belum dievakuasi. Terkait dengan titik korban Pak, fokus dari tim ini di satu titik apakah masih tersebar Pak? Tetap di satu titik, karena ini kan satu bangunan 3 lantai, bangunan Alfamart, 3 lantai yang ambruk langsung ke bawah. Karena kondisi bangunan kan di bawah rawa ini Mas. Oke, 5 korban ini posisinya adalah di kasir. Informasinya sebelumnya ada informasi kalau banyak sebagian korban. Ada pegawai Alfamart, sebagian ada pengunjung. Jadi ini nanti kita dalami lagi ya untuk lebih jelasnya identitas dari masing-masing korban ya. Baik. Pak, terkait dengan korban yang sudah dievakuasi, apakah kondisinya saat ini dipastikan sudah baik Pak? Baik, tadi saya sampaikan 8 dibawa ke rumah sakit, ada di rumah sakit Banjar Martapura dan sebagian ada di rumah sakit Banjarmasin. Semua dalam kondisi masih bisa diatasi selamat sampai dengan saat ini. Baik, ada 8 korban selamat dan 3 korban meninggal dunia. Lalu proses evakuasi ini mengerahkan alat apa saja Pak yang dikerahkan oleh tim gabungan di sana Pak? Dari kami sendiri ada 1 alat berat, kemudian dari TNI juga, dan dari BPBD dan Basarnas juga ada alat berat. Ini kurang lebih ada 5-6 alat berat ini sudah bekerja bersamaan untuk membantu proses evakuasi yang dilakukan secara manual, Pak? Betul. Ini dengan masyarakat saling mengadu. Oke, Pak Rifai, gedung dari minimarket ini ada 3 lantai, Pak Rifai. Lalu saat ini posisinya yang sedang dievakuasi puing-puingnya adalah posisi dari lantai berapa, Pak? Jadi lantai 3 ini ambruk semua ke bawah. Jadi semuanya di bawah ini, sudah teruntuh di bawah. Kita mengevakuasinya di bawah ini, di reruntuhan. Baik, artinya ada 3 lantai yang ambruk dan posisi korban diduga ada di lantai dasar. Lalu sejauh mana sudah dievakuasi oleh pihak terkait di sana, Pak? Ya, ini sedang bekerja, Mas. Jadi di lantai bawah kan ini cor-coran semua, bangunan beton yang masuk ke lantai bawah ini yang kesulitan kita untuk mengangkatnya satu persatu. Jadi untuk mengetahui kondisi korban juga kita masih hati-hati untuk mencarinya. Oke, Pak Rifai, sebenarnya bangunan minimarket ini seperti apa, Pak, konstruksinya? Apakah satu bangunan besar secara yang meliputi satu minimarket, lalu apakah 3 gabungan ruko yang disatukan untuk menjadi satu minimarket, Pak Rifai? Oke, ini satu bangunan saja, terdiri dari 3 lantai. Jadi ulangi, satu bangunan, 3 lantai, Mas. Ini memang diperkirakan usia dari bangunan sudah lama ini, informasi yang kami dapat di lapangan. Sebelumnya apakah ada informasi, Pak, terkait dengan kondisi bangunan yang mungkin
sudah mengalami kerusakan sebelum kejadian ini terjadi? Sama sekali belum ada informasi apa-apa karena kejadian tadi pukul 17.05 itu ada pengunjung yang mendengar ada suara retakan dan langsung ambruk. 10 detik itu langsung ambruk. Jadi tidak ada diketahui kondisi awal. Jadi kondisi awal masih baik-baik aja. Kalau dari pihak manajemen apa yang disampaikan Pak pada pihak polisian? Ya keterangan sementara masih belum ya Mas, belum fokus. Kita kan mengutamakan dari evakuasi ini dulu ya. Nanti untuk perkembangan berlanjut kita update lagi perkembangannya ya. Baik, untuk tim yang dikerahkan oleh pihak kepolisian Pak? Kami dari Polres Banjar, karena ini TKP-nya di wilayah hukum Polres Banjar, dari Polda Kalsel juga menurunkan personil, kemudian dibantu Polres Banjarbaru dan Banjarmasin, termasuk dari teman-teman TNI. Dan rekan-rekan dari Basarnas juga membantu. Baik, sejak kejadian ini terjadi sore tadi Pak, ada informasi yang simpang siur terkait dengan jumlah korban. Mungkin bisa Anda jelaskan sekali lagi untuk mempertegas kepada masyarakat Pak. Ya, ini sudah tadi termasuk Pak Kapolda juga tadi menyampaikan, kita sudah cek semuanya dari informasinya masuk, dari pihak manajemen, dari pihak kemudian penyewa, Alfamart sendiri, kemudian saksi-saksi yang ada di TKP. Jadi jumlah keseluruhan korban adalah 16 orang. Ya, 8 orang diketemukan dalam kondisi luka-luka dan dibawa ke rumah sakit masih selamat. Kemudian 3 diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dan masih 5 orang yang masih belum kita ketemukan dalam proses pencarian ini. Baik, dan proses pencarian akan dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi ya Pak Rifai ya? Betul, betul. Kita akan tunggu sampai selesai ini. Mudah-mudahan kita ketemukan. Saudara, kita langsung terhubung dengan Ahmadi, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Selatan. Selamat malam, Pak Ahmadi. Selamat malam. Pak Ahmadi, kami turut prihatin apa yang terjadi di sana, Pak Ahmadi. Seperti apa Pak informasi penanganan korban sejauh ini, Pak? Untuk saat ini, untuk korban yang tertimbun itu kurang lebih ada 3 orang yang masih sampai saat ini dilakukan pencarian dengan alat berat, dibantu tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dari 3 yang terdampak reruntuhan dari bangunan itu sendiri. Pak Ahmadi, maaf, untuk memastikan lagi tadi Anda mengatakan 3 korban yang saat ini belum dievakuasi. Betul. Artinya sudah ada 2 korban yang dievakuasi dalam waktu dekat? Tadi ada 3 korban yang meninggal dunia yang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kemudian 3 yang berada di lokasi ini dan masih dilakukan pencarian sesuai dengan data yang kami pun di posko pencarian korban dari ini dan laporan dari keluarganya yang merasa sampai saat ini. Sesuai dengan data sudah kami temukan namanya dan mudah-mudahan kita berharap kerja keras dari tim SAR gabungan, ada TNI Polri, kemudian dari Basarnas, dari Tagana, dan dari kawan-kawan relawan PMK lainnya yang saat ini berjibaku untuk mengangkat reruntuhan. Ketiga bangunan ini 3 ruko, 3 lantai yang saat ini juga runtuh, langsung tertimbun di tanah. Demikian. Oke Pak Ahmadi, kami ingin memastikan terkait data korban Pak. Sebenarnya data yang Anda miliki di posko ada berapa total korban yang ada 16 data yang kita himpun, 9 yang luka-luka, yang 2 orang dari 9 itu sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Agung. Jadi 7 masih di rumah sakit di sana karena ada patah tulang dan kepala luka dan sebagainya. Kemudian yang 3 sisanya yang masih dilakukan pencarian, ada korban yang hilang, ada 6 ya. Nah jadi totalnya 15. Totalnya 15, 3 yang sudah ditemukan, yang sudah meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan teruskan ke rumah sakit daerah Ulin saat ini. Dan 3 orang ini sedang dilakukan lagi pencarian oleh tim SAR gabungan yang berjibaku dengan alat-alat berat ini, dengan beberapa peralatan yang besar untuk bisa mengangkat badan-badan bangunan dari gedung yang 3 lantai itu sendiri. Demikian. Baik, ada total 16 orang yang menjadi korban, lalu 3 orang meninggal. 15 ya. 15 atau 16? 15. 15, karena sebelumnya ada informasi dari Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan kalau total adalah 16 korban. Iya, tadi data di kami ada data nama yang sama. Data nama yang sama. Ada namanya Isna dan satunya lagi namanya Misna.
Ternyata satu korban yang sama itu. Oke, artinya di posko data yang menyebutkan jumlah korban adalah 15 orang. Ya, ya, Baik, dengan rincian 3 orang meninggal dunia ya. dan 8 orang luka-luka ya Pak ya? Betul, betul, betul. 3 orang lagi yang masih dilakukan pencarian sampai saat ini. Mudah-mudahan kita berharap dengan mujizat dari Allah SWT dalam malam 17 Ramadan ini, semua korban terdampak runtuhnya bangunan Alfamart ini bisa ditemukan semua. Baik, untuk korban meninggal dunia saat ini jenazah berada di mana Pak Ahmadi? Ada di rumah sakit, di ruang jenazah rumah sakit daerah Ulin, di Banjarmasin. Rumah sakit daerah Ulin Banjarmasin. Iya, siap. Di satu rumah sakit ya Pak ya? Ya, di rumah sakit. Yang kami terpantau namanya Ahmad Nayada. Ahmad Nayada. Yang terpantau satu ini yang kami dapat informasi dari kawan-kawan kami yang bertugas di lapangan. Sementara yang 2 masih kami menunggu informasi dari kawan-kawan kami yang bertugas di rumah sakit daerah Ulin. Demikian. Baik, untuk pihak keluarga bisa menghubungi kemana Pak terkait dengan informasi? Ya, kalau untuk saat ini mereka masih menunggu di posko kami, di posko yang kita dirikan untuk mengumpulkan data-data orang hilang dan mereka terdampak bencana ini. Kemudian runtuhnya bangunan maksud kami. Kemudian bagi yang sudah mengetahui bahwa keluarganya ada yang meninggal dunia diposisikan di rumah sakit daerah Ulin, ini mereka sudah langsung berangsur ke sana dan melakukan melihat kondisinya saat ini di di rumah sakit itu demikian. Ada informasi keluarga sudah ke rumah sakit berarti ya Pak ya? Iya, tadi sudah konfirmasi ke kami bahwa keluarga sudah menuju ke sana. Untuk kami arahkan menuju ke rumah sakit. Tadinya ke rumah sakit Bayangkara, namun diarahkan lagi menuju rumah sakit daerah Ulin. Ya, demikian. Baik, ada 3 korban meninggal dunia lalu 9 orang luka-luka. Bagaimana kondisinya Pak? Apakah ada informasi di sana? Ya, jadi yang luka-luka ini ada 7 yang masih dirawat inap di rumah sakit. Rumah sakit yang terdekat dari lokasi ini. Kemudian 2 orang dari 29 itu yang bisa diperbolehkan pulang karena luka-luka lecet biasa. Dan ketika itu mereka berada di posisi di luar dari bangunan yang runtuh itu sendiri. Yang ke dalam tanah ini adalah para karyawan ataupun para pelanggan yang belanja untuk kebutuhan keluarganya untuk berbuka puasa, belanja di Alfamart ini, itu yang berada di runtuhan. Ya, demikian. Artinya masih ada 7 korban yang saat ini menjalani rawat inap di rumah sakit. Pak. Seperti apa kondisinya Pak? Apakah ada informasi terkait kondisi? Dari informasi kawan-kawan kami di lapangan, memang ada yang luka-luka, luka di kepala, ada yang patah juga kakinya. Nah ini nama-namanya kami tidak mengopi, tidak terdata namanya siapa, tapi dari 7 itu semua dirawat inap di Rumah Sakit Agung, sekitar kurang lebih sekitar 3 kilo dari lokasi runtuhnya bangunan ini. Demikian. Ya. Jarak dari minimarket dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung hanya 3 km Pak ya? 3 km, dekat sekali. Jadi itu rumah sakit yang terdekat. Jadi melakukan untuk rawat inapnya di sana. Kemudian bagi yang meninggal dunia, ini kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara dulu, baru akan diteruskan ke rumah sakit pemulasarannya adalah di Rumah Sakit daerah Ulin Banjarmasin. Untuk pendampingan korban seperti apa Pak dari Dinas Sosial Kalimantan Selatan? Pendampingan saat ini ada tim kami yang di sana dan melakukan untuk mendata ulang apakah mereka betul keluarganya setelah dilakukan pemulasaran dan diperbolehkan oleh pihak kepolisian untuk dibawa pulang. Namun sampai saat ini belum diperbolehkan karena masih melakukan data-data postmortem mungkin dilakukan oleh pihak forensik dari Polda Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga dari Dinas Sosial itu mendirikan samping posko aduan para keluarga korban, kami juga mendirikan posko dapur umum lapangan. Ini untuk para keluarga korban yang menunggu saat ini kondisi keluarganya yang terdampak daripada runtuhnya bangunan. Kemudian juga para relawan, kami juga persilakan untuk bisa ada air minum, untuk kopi, teh, dan makanan sudah kita siapkan di lokasi ini. Tidak jauh dari lokasi kejadian, kurang lebih 50 meter. Ya, demikian. Informasinya proses evakuasi akan berjalan terus ya Pak ya? Betul. Jadi
alhamdulillah didukung cuaca yang cerah, kita melakukan evakuasi dan mudah-mudahan target ini bisa ditemukan untuk 3 orang ini malam ini. Tidak ada perintah untuk menghentikan operasi, tetapi operasi berjalan terus sampai dengan ditemukannya tiga korban di lokasi runtuhnya minimarket Alfamart ini. Ya. Dari informasi di lokasi Pak, apakah ada informasi penambahan alat berat atau dari pantauan Anda mungkin alat berat sudah cukup karena lokasi juga tidak terlalu luas? Iya, jadi lokasi ini tidak terlalu luas, jadi alat berat ini ada 3, bahkan ada 2 kren yang ada di lokasi untuk mengangkut material-material yang cukup besar. Jadi kemudian ada ekskavator, ada 2 yang ini melakukan pengerukan, pengangkatan, ya karena cukup dalam, lokasinya runtuhnya ini ada 3 lantai ya, 3 lantai sampai habis itu, sampai atap itu sampai ke tanah semua, mengujam semua. Nah kita berharap ini mukjizat dari Allah, 3 orang ini dalam kondisinya dalam keadaan selamat. Namun pihak keluarga tadi kami sempat bincang-bincang, menguatkan mereka dalam kondisi apapun, mereka siap menerima. Asalkan bisa ditemukan untuk korbannya dalam kondisi apapun yang mereka siap untuk menerimanya. Ya. Baik, tentunya kita sama-sama berharap korban berhasil dievakuasi dalam kondisi baik. Terima kasih Amin, Pak Ahmadi, amin. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Selatan sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Saudara tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Stasiun mana ini? Kompas TV.
Anda kembali bersama Breaking News Kompas TV terkait dengan ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, tampak di layar kaca Anda adalah proses evakuasi yang informasi terbaru adalah penemuan ataupun tim gabungan yang berhasil mengevakuasi satu korban lagi. Sebelumnya ada informasi dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalimantan Selatan, Ahmadi, yang mengatakan total korban adalah 15 orang. Sebelumnya Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan menyampaikan ada 16, namun jumlah korban direvisi menjadi 15 karena ada satu nama yang ditulis 2 kali dalam data tersebut. Kita langsung ke jurnalis Kompas TV, Syamsul Alam di lokasi. Selamat malam, Syamsul. Ya, Syamsul, seperti apa proses evakuasi saat ini, Syamsul? ya saat ini sepertinya kalau kita lihat dari di lapangan, petugas kembali menemukan korban yang tertimbun reruntuhan ruko. Kita lihat bahwa pencarian yang terus dilakukan dan semangat yang terus dilakukan ternyata membuahkan hasil, di mana satu lagi diduga korban sudah ditemukan. Dan saat ini Anda sedang melihat bagaimana proses detik demi detik petugas mencoba mengangkat korban yang tertimbun. Kita belum mengetahui pasti bagaimana kondisi korban yang saat ini ditemukan. Petugas dipastikan untuk mengamankan ruang evakuasi untuk bisa dilakukan lebih mudah. Syamsul, Ya, tadi ada informasi dari pihak Dinas Sosial Kalimantan Selatan yang mengatakan ada 3 korban lagi yang belum dievakuasi, Syamsul. Sejauh ini informasi yang Anda dapatkan seperti apa? ya memang Isan, dari sore tadi informasi terus fluktuatif. Ada banyak versi, ada banyak data yang diterima. Ada 16, ada 14, 20 dan terakhir adalah 15 orang. Memang petugas memang mengakui bahwa data-data ini masih terus diperbaharui, difixkan, dipastikan dengan pasti bagaimana jumlah korban yang ada. Namun dari keterangan yang dipastikan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memang ada 5 orang. Dan jika benar itu dan yang dinyatakan tadi bahwa 3 lagi tersisa dan saat ini ditemukan 1, berarti yang dicari ataupun yang masih tertimbun masih ada 2 orang lagi. Ini adalah pencarian dan korban yang terus ditemukan, berarti sudah mencapai 13 orang jika mengikuti keterangan dari Dinas Sosial tadi, begitu Isan. Syamsul, untuk korban yang baru saja berhasil dievakuasi saat ini apakah sudah dikeluarkan dari lokasi? Masih belum, karena sepertinya petugas juga masih mengupayakan bagaimana cara untuk mengangkat ataupun mengeluarkan korban dari timbunan. Kita juga belum bisa melihat secara pasti seperti apa posisi korban, belum bisa memastikan apakah
korban kondisinya seperti apa, tapi dari petugas upaya ini adalah upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Beberapa relawan yang tidak bertugas dalam mengangkut secara langsung diminta untuk mundur untuk memastikan bahwa korban tidak terjepit ataupun lebih sulit untuk dikeluarkan begitu. Tentunya proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati di sana, Samsul ya? Betul, jika sebelumnya menggunakan alat berat, ketika sudah terangkat bagian-bagian bangunan yang cukup berat, maka dilakukan dengan manual. Itu untuk memastikan atau meminimalisir dampak kepada korban. Dikhawatirkan jika menggunakan alat berat juga akan memberi dampak kepada fisik korban. Sehingga tangan manusia ataupun secara manual dilakukan untuk secara hati-hati mengeluarkan korban dari reruntuhan begitu. Dari pantauan Anda di titik yang jadi fokus proses evakuasi saat ini, apakah puing bangunan 3 lantai ini sudah berhasil dibersihkan seperti itu, Samsul? Ya, di titik yang saat ini ditemukan korban adalah di titik bagian tengah ataupun masih di bagian depan tapi di tengah dari bangunan. Memang sebagian besar sudah bisa dievakuasi. Tadi diangkatnya pilar-pilar beton minimarket ini cukup membantu terbukanya lahan ataupun area pencarian. Ini juga tadi awalnya tertutupi oleh beton berat yang membentang ke arah kanan, yang jatuh ke arah kanan bangunan. Sehingga dengan terbukanya ini dan dengan semakin tipisnya lapisan juga dengan dilakukan bor dan juga pengerukan tadi, sehingga lebih mudah lagi bagi petugas untuk mengeluarkan korban yang ada di dalam. Ini kita lihat bahwa petugas akan mencoba melakukan pengeboran secara pelan-pelan, secara hati untuk mengeluarkan korban. Kita lihat tim dari Basarnas sedang melakukan kerja. Yang lain diminta untuk mundur untuk memastikan tidak ada gangguan evakuasi. Kita juga masih terus memantau. Belum dapat memastikan seperti apa kondisi korban sebenarnya. Proses evakuasi saat ini dilakukan oleh tim gabungan di sana. Lalu bagaimana dengan masyarakat ataupun relawan yang tampak cukup memenuhi titik yang jadi fokus evakuasi? Ya, benar sekali, karena antusias juga dan semangat untuk menyelamatkan korban ini cukup tinggi dari relawan dan juga petugas. Sehingga perlu koordinasi untuk memberi ruang jalan evakuasi bagi korban. Tentunya harus ada jalan ataupun space seperti itu yang diberikan kepada tim gabungan agar proses evakuasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Betul, karena apa? juga mengingat ini bahwa kejadiannya adalah runtuhan, adalah ambruknya bangunan, sehingga dengan terbukanya lahan, terbukanya ruang itu lebih mempermudah agar bongkaran itu dapat dikeluarkan ataupun diangkut satu persatu. Di lokasi Anda saat ini masih ada ambulans yang berjaga, Samsul? Betul sekali, ada banyak ambulans sebenarnya, tidak hanya satu, tidak hanya dua, ada banyak ambulans. Ada satu ambulans yang memang sudah standby untuk membawa korban terbaru. Dan selanjutnya masih ada ambulan lain yang sudah disiapkan. Karena ambulan yang datang bukan hanya datang dari pemerintah, ada ambulan dari lebih banyak dari relawan swasta yang merupakan relawan di Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Gitu. Baik, saat ini proses evakuasi apa yang sedang dilakukan oleh tim di sana? Ya, saat ini kami sudah sama-sama melihat korban, sehingga kita diminta untuk sedikit bergeser untuk mengasih ruang melihat bahwa posisi kami berdiri ini adalah posisi arus jalur evakuasi korban. Kami harus sedikit bergeser untuk memastikan kami tidak mengganggu jalannya evakuasi. Ya, untuk pembongkaran saat ini dilakukan secara manual karena korban sudah terlihat dan juga sudah dapat dilakukan pembongkaran secara manual begitu. Namun kita harus
turut bekerja sama dengan petugas untuk memberi ruang, memberi jalan kepada petugas untuk mengevakuasi. Gitu ya. Samsul, apakah Anda sudah bergeser di posisi yang aman? Kami sebenarnya masih terus bergeser dan kami terus mengupayakan mendapatkan visual terbaik, namun di lokasi yang masih diizinkan oleh petugas kita akan mencari posisi terbaik dan juga teraman, namun paling tepat untuk membantu evakuasi dengan cara memberikan jalan yang mudah. Tapi kita pastikan bahwa saat ini evakuasi dilakukan dengan sepenuhnya dengan semaksimal mungkin oleh petugas. Baik, jika nantinya sudah berhasil dievakuasi, rencananya akan dibawa kemana, Samsul? Jika kita mendengarkan dari keterangan tadi dari kepolisian maupun dari petugas pemerintah dari dinas terkait bahwa ada beberapa rumah sakit yang sudah jadi rujukan. Jika korban meninggal ataupun hanya luka-luka, maka akan dibawa ke dua rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Islam Sultan Agung ataupun di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Ada dua rumah sakit tersebut dan diinformasikan juga bahwa diantaranya adalah di Rumah Sakit Ulin tersebut yang akan jadi cukup fokus evakuasi begitu. Baik, dari pantauan Anda ataupun dari informasi petugas di sana, apakah korban saat ini sudah ada yang terlihat, Samsul? Ya, dari pantauan tempat kami berdiri, kami bisa melihat bagian tubuh korban. Namun kita juga masih belum bisa memastikan apakah kondisinya seperti apa, karena kita juga menjaga titik aman dan titik ternyaman untuk melaporkan secara langsung gitu. Baik, tentu Anda sudah berada di posisi yang aman dan tidak menghalangi jalur evakuasi, Samsul? Kita masih bersinggungan sebenarnya dengan jalur evakuasi, tapi kita coba memastikan untuk meminta ruang bagaimana untuk memastikan bahwa evakuasi tetap lancar. Dan kita lihat juga bahwa petugas juga terus berjibaku untuk mengkoordinir masyarakat yang berada di sini, khususnya para relawan begitu. Tentunya ketika korban sudah terlihat, lalu proses evakuasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Seperti apa pantauan Anda di sana? Ya, terus dilakukan dari petugas tadi bahwa ketika ini sudah ditemukan, sudah didapat tingkat dari runtuhan bangunan, akan secara langsung akan dibawa ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Kita sudah melihat bahwa sebagian besar relawan sudah menyingkir ataupun sedikit menepi untuk memastikan proses evakuasi dilakukan dengan cara hati-hati. Ada sedikit saja lagi yang sedang bertugas di tengah, dan kita lihat juga bahwa ada satu kren yang disiapkan sepertinya untuk mengangkut beton ataupun runtuhan bangunan yang menindih korban. Saat ini sedang dilakukan proses evakuasi dengan alat berat kembali, artinya, Samsul? Betul, ada alat berat sehingga sebagian besar relawan menyingkir ataupun menepi untuk keamanan juga sebenarnya, karena alat berat ini cukup beresiko juga jika tidak hati-hati untuk dioperasionalkan, sehingga hanya beberapa relawan saja yang tetap bertahan di tengah-tengah titik evakuasi, karena di titik itulah saat ini korban ditemukan. Jika ini benar, berarti sisa dua lagi. Kalau kita lihat di sebelah kiri dari layar, ada juga di pojok sana orang relawan sedang mencangkul ataupun melakukan pembongkaran titik evakuasi. Baru saja ada pengumuman yang disampaikan apa, Samsul? Pengumuman yang disampaikan adalah terkait koordinasi agar relawan juga mau bekerja sama dengan pihak petugas, begitupun sebaliknya untuk mengamankan lokasi yang harus disterilkan terlebih dahulu agar bisa lebih mudah alat berat bekerja begitu.
Baik, Samsul Alam tetap bersama kami akan update kembali informasi dari sana. Anda juga tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV yang akan kembali usai jeda. Nah itu dia. Yang lain awas mau diangkat. Yang lain yang mengepak. Siapa Pak? Banyak Pak. Kayaknya. Yang lain Korban luka dan 3 korban meninggal dunia yang dibawa ke Rumah Sakit Daerah Ulin, Kalimantan Selatan, dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, dan saat ini adalah proses evakuasi yang berlangsung untuk mengevakuasi 3 korban lainnya. Saudara, informasi terkait dengan evakuasi korban di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dapat Anda saksikan di program lain di Kompas TV. Kami tutup Breaking News Kompas TV sampai di sini. Saya Ihsan Sitorus, sehat selalu. Sampai jumpa. Dituntut